Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Oslo Ibrahim. Yeah. Untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang, biar orang tahu kau tuh alim gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo? Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Nama asli lo Oslo. Dari nama kota itu maksudnya lo ambil. Nama dulu tuh ada baju, Cing. Tulisannya Boston sebenarnya. Jadi Oslo. Apanya lu jadi waktu kecil kan belum bisa baca banget. Jadi kalau Boston gede tuh B sama N-nya kan di sini, Cing. Iya. Nggak terlalu kebaca. Jadi T-nya tuh kayak L kan. Jadi gue bacanya kayak Oslo. Gue tiap mandi abis itu suka selalu minta dipakein itu sama nyokap. Baju Oslo ya, gitu. Ya, tapi baju cuma satu. Oke. Habis itu nyokap gue kayak apaan sih ini si Oslo ini gitu. Jadi dipanggilnya karena gue nggak mau mandi kalau nggak dipakein baju itu. Jadinya waktu itu mau baju Oslo. Jadi terakhir di rumah waktu kecil dipanggilnya Oslo. Jadi waktu nama asli gue pun waktu kecil dari dulu tanda tangan gue ada Oslo. Oh udah dari dulu. Nama asli lo Rio. Rio Rizky nama asli gue. Rio Rizky. Memang kurang menjual memang namanya. Udah makan diganti aja deh. Rio Rizky. Tapi udah lo sekolah segala macam udah Oslo manggilnya. Kalau di sekolah pasti Rio karena kan nama di absen kan Rio Rizky. Panggil Rio. Di rumah dong panggilan rumah itu. Oslo. Jadi gara-gara Boston jadi Oslo. Agak sulit ya menjelaskannya ya. Iya, agak sulit memang. Oslo harusnya iya. Cuman kan belum bisa banget baca dulu umur 4-5 gitu. Nggak bisa ngomong T apa nggak bisa baca? Enggak kan kalau T kebalik kan kalau T-nya tangkai satu lagi kan kayak L kalau kebalik T. T kecil. T gede. T gede. T gede. Coba bayangin deh, Cing. Iya, ini T gede. Nggak ada. Pokoknya itu Oslo. Oslo masih mungkin kayak iya. Oh jadi itu asalnya. Iya. Oslo. Jadi lo pakai nama panggungnya akhirnya Oslo sejak kapan pakai nama Oslo? 2018 akhir lah. Karena udah pakai nama Rio Rizky sebagai nyanyi. Gagal. Biasa aja gitu kayak ya udah deh udah ngeluarin 3 single juga di Jakarta. Kok kayaknya belum terkenal ya gitu. Sampai sekarang sih belum terkenal juga. Cuman ya udah abis itu gak works. Abis itu mau coba yang baru lah, abis itu ngubah musik segala macam karena pas di Rio tuh lagunya lagu Indonesia semua gitu. Lagu-lagu yang ya pop yang kayak soundtrack FTV gitu lah, Cing. Iya. Nah, akhirnya mau nyoba sesuatu yang emang gue suka lah. Dari dulu kan emang gue suka, emang gitaran banget. Abis itu emang suka bikin lagu bahasa Inggris dan segala macam, tapi dulu karena tuntutan label disuruh bahasa Indonesia segala macam. Jadi ya udah mau coba bikin yang benar-benar gue suka. Gue mau mulai dari nol lagi aja lah gitu. Jadi udah namanya kita ganti aja semua. Gue pakai nama kecil gue, habis itu sama nama keluarga bokap gue pakai Ibrahim. Oslo Ibrahim. Oslo Ibrahim akhirnya berhasil. Ya lumayan lah. Ya lebih baik lah sih. Lumayan. Berhasil banget enggak belum. Tapi lo udah bikin top 5 nama penyanyi yang bukan asli enggak? Belum pernah. Ya bisa ya. Bagus tuh ide itu ya. Top 5 nama penyanyi yang bukan nama aslinya. Bisa. Yang agak kurang.
Betul. Iya. Lo ke Jakarta, lo asli mana? Asli kalau bokap tuh Makassar, nyokap Padang. Cuman gue gedenya lama tuh lahir dan besar tuh di Medan. Karena bokap tuh pindah-pindah kerjanya. Gue sempat tinggal di Palembang juga 8 tahun. Habis itu di Medan dari SD sampai kuliah tuh di Medan. Ke Jakarta dalam rangka? Dalam rangka mengejar cita-cita sih. Bokap lo nggak kesini? Nggak. Ini sekarang bokap nyokap di? Bokap nyokap, kalau bokap masih kerja tuh di Kalimantan sekarang. Memang pindah-pindah. Nyokap semua keluarga di Medan semua, abang-abang gue, kakak-kakak gue. Lah kok jadi di Medan? Karena itu paling lama masa kerja bokap tuh di Medan kan. Jadi udah beli rumah di sana, bokap segala macam ya udah semuanya di sana jadi udah. Abang-abang gue juga kerjanya di Medan semua. Nah, lo sendirian nih di Jakarta? Sendirian. Anjay. Sendirian. Emang boleh jadi musisi sama? Dulu sih enggak ya. Dulu tuh ngedukung-ngedukungnya karena emang nyokap suka nyanyi juga. Jadi tapi mungkin awal-awalnya ya boleh lah as a hobi gitu. Cuman waktu dijadiin lahan pekerjaan sempat ada penolakan lah karena gue sempat nilai gue jelek gitulah dulu. Di sekolah? Di sekolah. Karena sebelum itu gue ranking terus gitulah. Tapi ada satu masa waktu gue mulai ngeband tuh nilai ada yang merah gitu segala macem gitu. Jadi ya udah kayak nanti dulu lah ngeband segala macem sampai akhirnya tuh pas kuliah udah mulai bikin lagu masuk radio kayaknya mereka bangga juga dikit tuh. Jadi dikit lagi pakai. Ada kata dikitnya ya. Habis itu ya udah akhirnya dibolehin. Jadi gue ajak mereka nonton gue manggung segala macem sampai akhirnya ya udah nih kayaknya mungkin anak gue di sini gitu. Tapi gue harus kelarin kuliah dulu baru boleh pindah ke sini. Memang udah bilang pengen ke Jakarta nih, kelar sekolah. Memang udah, sebenarnya dari kuliah tuh emang minta kuliah di Jakarta, cuman belum dibolehin. Emang pengen kuliah misalnya coba tes IKJ kayak gitu, emang pengen di musik gitu, tapi kayaknya di keluarga gue tuh belum ada yang ngerantau gitu. Ya kecuali bokap gue lah. Misalnya semua lagi keluarga lu. Iya benar juga. Enggak, untuk misalnya kakak-kakak gue. Kakak-kakak gue kan anak paling kecil kan. Belum ada yang pernah ngerantau gitu. Jadi kayaknya mungkin agak asing tuh untuk mengizinkan anaknya sendiri di kota lain gitu. Jadi ya udah pelan-pelan lah gitu. Ke Jakarta akhirnya momennya apa? Momennya adalah waktu itu gue sempet ke Jakarta emang 2 minggu tuh gue sisihin waktu untuk kayak ini Cing bawa-bawa demo gitu ke label-label gitu. Tahun berapa masih ada demo-demoan? 2014, 13, 14 gitu. Ke label-label segala macam ngasih sampai akhirnya ada yang nyangkut. Ya udah ada yang nyangkut tuh. Mereka mau tuh kayak sign gue segala macam, cuman gue bilang gue harus wisuda dulu nih. Gue wisuda kan 2015 gitu. Jadi kayak ya udah ntar pas wisuda balik lagi deh, tapi udah bawa lagu baru ya gitu. Maksudnya begitu ke si Jakarta ini, kalau udah dapet channel ke label-label itu, dari mana? Dari teman gue ada yang udah pindah duluan ke sini. Dan ya ini Cing habis itu kayak Google aja. Alamat label ini di mana, alamat label ini di mana. Gitu. Iya gitu-gitu. Kasih ke satpam gitu-gitu. Tapi ada yang bisa masuk ya? Ada yang bisa masuk. Ya ada beberapa mungkin nggak nyampe sampai sekarang juga tuh demo gue. Masih di satpam mungkin? Enggak, masih di satpam. Satpam masih dengerin sampai sekarang. Iya. Masih dengerin sampai sekarang. Nah, yang nerima gue itu yang sampai sekarang jadi label gue juga. Iya. Tapi kan emang dari Rio Rizky, abis itu akhirnya di-switch aja ke namanya ke Oslo sekarang. Ya, termasuk sampai ini terakhir nih. Album terakhir. Album terakhir ya, masih sama label yang sekarang. Yang sebelum ini apa sih namanya? Yang lo ada nyebutin nama teman-teman lo yang apa sih judul lagunya itu? All My Friends Are Falling in Love, bukan? Nah, iya. All My Friends Are Falling in Love ya. Itu udah Oslo Ibrahim itu. Udah tahun 2022 itu rilis lagu. Iya. Udah lama juga berarti. Lagi pandemi-pandemian. Jadi iya pandemi-pandemian. Jadi intinya gue tuh kayak dulu tuh sepenilaian gue udah mulai mau take off tuh COVID abis itu Cing. Udah saat mau manggung selanjutnya. Gue panggung sebelum gue COVID tuh gue bisa manggung di Java Jazz pertama gue. Di Java Jazz? Java Jazz. Jadi tahun itu tuh planningnya udah gila tuh. Gue udah bakal manggung di sini, bakal manggung di sini. Abis itu ada bocah Wuhan makan kelelawar itu kan. Jadi kayak kelelawar lagi ya. Ya udah kelar kita semua. Ya berantakan ini apa namanya? Berantakan Cing, timeline berantakan.
Jadi awal-awal gue ngonten ya karena COVID. Oke. Karena kan harus survive di internet gitu. Iya. Manggung nggak bisa. Manggung juga waktu itu cuma virtual doang kan gitu. Jadi ya apapun gue lakukan lah. Jadi mungkin si Top 5 itu awalnya mungkin dari COVID itu. Jadi kayak kebiasaan gue ngonten tuh dari COVID. Oh, iya. Tapi malah menurut lu lebih terkenal sebagai penyanyi apa abang-abang Top 5? Kalau sekarang sih jelas abang-abang Top 5. Jelas banget itu. Jelas mau sok keren juga nggak bisa gue. Bocah-bocah juga bang Top 5. Iya. Iya. Tapi kan lo pengen viral di 2025. Iya. Penyanyi viral 2025. Musisi viral 2025. Musisi viral 2025. Sebenarnya itu part of campaign aja, Cing. Iya. Gue sih bermusik sih pengen tetap ya bikin musik apa yang gue suka aja. Yeah. Cuman gue kan 2 tahun belakangan ini kan awareness-nya lumayan nih. Cuman orang taunya tuh Top 5, abang-abang TikTok itu lah. Cuman jadi makanya agak rancu nih misalnya kayak ini semua orang udah tahu gue nih di jalan segala macam, cuman kok nggak tahu gue jadi penyanyi ya sebenarnya gitu. Agak sakit tuh. Kan gue ini bego-bego banget juga enggak main musik ya enggak deh. Lagu-lagu gue kayak oke juga deh. Kayak gimana caranya bikin mereka tahu kalau gue tuh udah ada 2 album, udah ada 3 EP gitu segala macam gitu lah. Iya. Jadi usahanya emang nggak bisa diselingin di abang-abang Top 5 itu? Bisa, Cing. Sebenarnya udah gue selingin juga, cuman entah kenapa waktu gue ngomongin musik di TikTok, views-nya nggak segede itu, Cing. Algoritmanya udah kayak, muka si kawan ini, dia kan Top 5 kalau ngomongin musik, nggak FYP gitu. Iya. Mungkin TikToknya gitu. Iya. Padahal mukanya sama. Ini yang terakhir album udah berapa lama sih? Album yang mana, Cing? Yang terakhir nih, yang tempatku pulang Apa? Aku bukan rumahmu lagi. Aku bukan rumahmu. Aku pulang ya, Bro. Iya. Yang dibawa keset lah pokoknya Kak ini. Iya, betul dibawa keset. Itu rilisnya 22 Februari apa kalau nggak salah. Oh iya. Jadi 3-4 bulan ya. 3-4 bulan. Habis itu gue ada sempat rilis single lagi kan, judulnya Fuck You tuh. Oh, ada yang baru Fuck You. Fuck You tuh bulan Mei. Bukan judul album itu. Bukan, judul album gue sekarang nih Top 5 EP gue. Yang mau rilis. Nggak tahu nih pas udah tayang kayaknya udah rilis deh. Udah rilis. Top 5. Top 5. Yeah. Isinya 5 lagu. Isinya 5 lagu. Iya, judulnya Top 5. Iya. Termasuk sama ya Fuck You dan Aku Bukan Rumahmu Lagi itu. Oh. Jadi ada 3 lagu baru di dalam EP itu yang belum dengar. Ini kalau yang strategi gitu-gituan tuh label yang bikin atau gimana sih sekarang nih? Bareng biasanya. Biasa gue ada ide, terus gue lempar. Kalau menurut mereka masuk akal ya udah jalan. Oke. Iya, karena ya mereka juga ada bantu juga sih. Cuman karena kalau misalnya gue nggak suka, kan gue jadi nggak ikhlas jalaninnya kan. Iya. Jadi biasanya kita cari jalan tengahnya lah. Karena kan yang konten itu pasti bakal gue juga gitu. Platform terbesarnya kalau misalnya mau promoin musik pasti tetap dari akun gue juga. Jadi emang yang harus ada sisi gue-nya lah gitu. Nah sekarang ini kalau yang label-label gitu gimana sih? Kan udah bisa sendiri orang-orang tuh. Masih perlu ya label-label gitu ya? Bisa sendiri sih kalau uangnya banyak. Maksudnya? Enggak, kalau misalnya kan uangnya ini buat apa? Uangnya ya untuk produksi sendiri. Oke. Untuk nge-hire vokal director, nge-hire playernya mah gitu, musisinya atau misalnya mixing mastering segala macem, foto, video klip gitu. Oh itu si label tuh yang nanggung. Bisa label tuh fungsinya itu menanggung itu semua. Kecuali nah dia dapat apa dari mana? Dia dapat duitnya dari label ya? Dari royalti lagu kan pasti ada persentase. Oke. Royalti lagu kan manggung kan juga dipotong. Over dipotong juga. Oh jadi semua di kayak manajemen jadi dia? Kayak manajemen juga. Oh. Jadi misal kalau manggung kan 100% nih. Ya label 90% lah. Nggak bisa nih. Lu ngapain 10%? Lu kayak komisi ya. Jatuh komisi.
Belum bagi banyak lagi 10% ya. Enggak bisa ada sih. Jadi dia ada dapat persentase dari semua kegiatan bermusik lo atau Iya, dapat. Mau manggung di mana kayak gitu harus lewat si manajemen. Even juga karena gue manajemen artis di situ kan kayak endorse juga mereka dapat. Oh, jadi semuanya udah di handle sama dia gitu. Tapi kan banyak sekarang yang nggak pakai label ya? Banyak. Lo kenapa milih pakai label? Selain karena bayar ini nih ya? Enggak, karena dari awal kan kalau misalnya waktu pindah dulu kan belum kenal siapa-siapa, Cing. Iya. Jadi emang butuh orang yang menaungi aja sesungguhnya gitu. Dan sampai sekarang juga orang-orang di label gue dan tim-tim gue juga gue suka banget dan belum ada alasan untuk gue sendiri itu. Sekarang masih enjoy aja gitu. Ya mungkin yang kalau misalnya sendiri tuh mungkin masa kontraknya udah habis itu kayak pengen coba sendiri, coba handle sendiri gitu. Nah kalau gue sih jujur sih belum bisa handle semuanya sendirian. Makanya gue masih butuh mereka. Tapi kalau yang zaman-zaman dulu tuh kita sering dengar label maunya gini. Jadi kadang-kadang terkukung juga kreativitas. Nah itu masih ada kayak gitu. Nah alhamdulillah di gue itu udah nggak lagi. Jadi salah satu bargainingnya adalah ya udah gue tetap di sini cuman jangan atur-atur gue. Boleh ngatur cuman jangan ngatur boleh. Masa gue juga kata labelnya enak banget lu ya. Udah gua biayain, gua nggak boleh atur-atur. Ya maksudnya nggak kayak besok manggung ya nggak mau. Males nggak gitu juga. Cuman kayak misal gue strict banget misalnya di penampilan gue gitu. Karena waktu gue jadi Rio Rizky tuh gue lumayan diatur. Bajunya harus gini. Tahun-tahun itu sih mungkin masih ya. Iya, zaman-zaman inbox dahsyat tuh gue lumayan ngerasain juga tuh. Jadi emang kayak kumis tebel dikit dicukur, habis itu baju ya sesuai patung H&M aja gitu. Patung Zara tuh sesuai lah semua kayak gitu. Uniqlo gitu ya. Pojok busana juga, pojok busana. Emang lu tahu pojok busana? Tahu. Masa tahu pojok busana? Tahu. Kojop Anasup tuh kalau dibalik. Kojop Anasup. Emang Kojop Anasup di Aragenitas itu Jatinegara. Iya. Tapi apa melonggarnya tuh pas ganti Oslo atau pas ganti Oslo? Pas ganti Oslo jadi seiring ini jadi waktu pas Oslo kan keluar tuh udah lumayan tuh lumayan jalan lagunya pas single pertama Oslo. Jadi label mungkin juga ngeliat nih, kayak nih kan kalau sesuai gue kan lumayan kan, gitulah. Karena pas di Rio juga nggak terlalu works kan, gitu. Jadi coba deh kali ini coba pakai cara gue, mungkin siapa tahu lebih baik gitu. Jadi dari situ mungkin jadinya udah dibebasin. Sampai sekarang dah ya. Sampai sekarang. Tapi emang sebenarnya lo gini, apa sebenarnya lo Rizky? Rio. Sebenarnya gini, Cing. Dari Rio juga waktu gue kuliah juga gue udah ngulik-ngulik baju-baju aneh ini. Cuman waktu di Rio Rizky kan kayak gue menghargai ya gameplaynya kan gue belum tahu lah anak-anak perantau ini kan, jadi ya udah ikutin dulu aja lah gitu. Tapi emang lo aslinya ini lah. Aslinya gini. Rambut tuh berapa kali ganti warna kalau? Wah, berapa kali dari tahun 2023 tuh gue rambut. Ijo juga pernah kayaknya lo. Ijo pernah. Itu glow in the dark, Cing tuh. Apa? Glow in the dark. Tai, emang serius demi Allah, Cing. Nyala kalau misalnya gelap kena lampu panggung tuh nyala. Jadi ada bahan UV-nya, Cet ya. Lu di bengkel mana? Bener. Pakai PPF gitu ya. Ada di Instagram gue ada tuh foto gue pas waktu di UV tuh nyala. Nyala. Dan itu gue jadi bahan percobaan salon deh. Nah, jadi iya salon gue, ada nama salon gue kan Hair Nerds kan. Yaudah, jadi kan fotonya tuh harus pakai lampu UV terus. Sejam tuh Cing foto pakai lampu UV. Karena itu masih baru perdana, kita nggak tahu apa-apa tuh. Udah kan lampu UV tuh depan kita kayak neon box gitu, tapi UV semua. Iya. Yang ungu-ungu itu. Yang biru segala macam. Ternyata kan kita minim edukasi, ternyata kalau UV kan harus pakai kacamata protection itu, Cing. Ya. Itu besoknya, Cing. Satu produksi kan, nggak ada yang bisa buka mata semua, Cing.
Karena itu? Karena kena lampu UV. Emang nggak boleh natap lama-lama? Nggak boleh, Cing. Kalau mata telanjang tuh nggak boleh lama-lama. Lampu UV yang beneran neon itu ternyata. Jadi gue kira kayak pas besok gue bangun tidur, ini kenapa ya dalam hati gue? Apakah ini saatnya dalam hati gue? Iya. Karena beneran nggak bisa, Cing. Iya. Buka mata gatal banget, tutup mata pun gatal banget juga. Jadi mata gue tuh tipis habis itu merah gitu. Habis itu orang salon gue ngechat. Slow, mata lo aman nggak katanya? Enggak nih, kayak nggak bisa, gue buta segala macem gitu. Nggak buta lah maksudnya. Iya, ternyata kita harusnya pakai kacamata ini kalau lampu UV segala macam dan lain-lain. Ternyata karena lampu itu. Jadi lain kali kalau ada lampu UV di sini pakai kacamata anjing. Itu ngapain? Itu ininya. Itu foto biar kelihatan glow in the dark ya, photoshoot rambut ya. Terus fotografernya kagak kasih tahu. Karena baru itu juga ada si cat UV itu. Si fotografernya juga orang salon itu, masalah bukan fotografer profesional. Oke. Gitu. Jadi mereka nggak tahu mungkin. Percobaan. Lu tahu dari mana bisa glow in the dark tuh salon? Ini kalau kita begini-gini bisa glow in the dark nih. Enggak, jadi emang salon itu emang udah terkenal dengan eksperimen lah, gaya rambut aneh-aneh bisa semua, salah satu yang terbaik lah maksudnya. Iya. Jadi waktu itu gue mau cat rambut biasa doang. Oke. Gue pengen botak, habis itu kayak gue pengen warna bola tenis nih gitu gue bilang. Ijo-ijo bola tenis itu. Habis itu baru dia ada ide nih satu dari yang ini, kita ada masuk nih UV gitu. Kita belum pernah nyoba juga sih ini katanya apa ya. Buat mobil kali sebenarnya. Enggak, habis itu kelebihannya apa gue bilang? Masa cat ada tanya kelebihannya apa? Orang bertanya cat warnanya gimana gitu. Iya. Pakai cat kelebihannya apa? Kelebihannya apa? Anti jamur. Kalau gelap nyala. Besok kalau kena lampu panggung itu nyala slow. Jadi lu bakal kalau manggung tuh bakal, dalam hati gue kayak, ini caper parah nih dalam hati gue. Bisa nih. Gue satu-satunya di Indo kayak gini nih. Ke diskotik juga pasti kena. Iya. Diskotik lagi gue bilang. Iya. Ya kalau ke tempat-tempat malam tuh pasti nyala. Gue kan suka caper kan. Ini berarti adalah tools yang gue butuhkan untuk caper nih, mantep nih. Oke. Ya udah gue iain. Waktu terang sih ya udah kayak warna bola tenis biasa. Cuman emang pas kena lampu tuh glow in the dark emang. Ya, tapi kan itu minusnya buta. Foto. Tapi kan itu kalau ya glow in the dark itu kan kayak dia nyimpen selama dia kena kena sinar dia nyimpen tuh. Iya. Kayak inian loh, ini nih apa saklar yang glow in the dark tau gak lo? Iya tahu. Itu kan kalau gelap dia nyala tuh. Iya. Tapi dia nyimpen dulu katanya. Iya, sama kayak yang di jam kan. Iya. Yang penunjuk jam itu. Iya. Nah, si rambut juga gitu. Harus nyimpen iya kayak iya teorinya sama mengenjing. Jadi kalau misalnya lo nggak nyimpen cahaya sebelumnya ke gelap, dia glow juga nggak? Nah, itu belum tahu tuh gue. Cuma kan tapi emang dia kalau misal ke ruangan gelap nggak, Cing. Jadi harus ada lampu UV-nya. Jadi dia bereaksi sama kalau ada lampu UV. Yang di diskotik tuh banyak tuh. Nah iya, lampu-lampu biru. Apalagi kalau lampu biru tuh kena, itu nyala banget. Lampu warna biru gitu. Lo pertama kali ngewarnain rambut apa? Karena waktu itu bosan aja. Gue bosanan kalau rambut. Gue dari dulu kan udah sempet gondrong segini, habis itu gue kuncir 2. Sampai pokoknya gue suka eksperimen aja gitu. Habis itu gue suka banget sama ada pemain NBA dulu, Dennis Rodman. Ya. Gue lihat nih gaya mantep juga nih, dia baju juga mantep. Ya. Yaudah deh, gue coba sekarang. Karena kalau misalnya gue udah tua, kayak gue udah malas coba-coba kayak gini. Oke. Ya udah deh, gue coba. Habis itu ternyata jadi ketagihan, Cing. Oke. Ketagihan lah, warna ini besok, warna ini besok gitu. Dan suka aja gitu. Sampai kapan? Menurut lo tua umur berapa? Maksudnya udah nggak pantas nih. Lo umur berapa akan berhenti nih yang gini-ginian? Untuk memulai, Cing ya. Bukan untuk kalau misalnya sekarang sih kayak udah nggak bebas aja gitu. Kalau misalnya lo mau nyoba sekarang sih kayak agak kurang ya. Ngapain sih nyoba sekarang? Enggak, gue tuh kalau misalnya umur gue misalnya 50-an lah. Iya. Itu udah tua belum kata lo? 50-an sih. Tua sih. 50-an tuh. 50-an tua. Kalau
misalnya udah 50-an tuh, seenggaknya gue udah nyoba banyak hal lah di rambut gitu. Jadi pas 50 tuh ya udah rambut gue satu aja model ya udah. Oh. Jadi ada foto yang bisa gue lihat dulu gue udah pernah gini gitu. Oh, iya. Karena kan kalau udah umur 50-an 60-an kena bleaching rambut juga belum tentu tahan kan gitu. Iya. Karena kan panas gitu, ya. Iritasi, gue iritasi. Iya. Mau dihitemin aja iritasi. Tapi lo kalau sekarang nih dimasukin warna kayak bisa deh. Iritasi. Karena putih. Kan jadi udah bleaching alami nih kalau uban nih maksud gue. Tinggal dipakai semprot yang itu ada kan ya spray warna ada tuh. Wantek juga. Oh, celana jeans sebelah. Dikasih wantek. Jadi kalau lo ya penampilan segala macam itu mah lo nggak pantas enggak ya pertimbangannya. Gue pantas nggak sih? Enggak ya? Nggak mungkin kalau gue lihat sih. Nggak. Dalam hati lo nih, kayak gue pantas. Enggak gitu kan? Enggak. Jadi gue pede atau nggak pede aja. Pede atau nggak pede. Karena satu faktanya adalah gue tuh udah sadar gue tuh nggak ganteng dari dulu. Jadi paling nggak supaya gue survive gue harus aneh. Biar dilihat. Iya. Gue tuh ganteng nggak, tapi kalau keren mutlak gue. Anjay. Mutlak gue kalau keren gue bisa mempertanggungjawabkan itu. Absolut lah ya. Absolut kalau keren gue mutlak banget. Iya. Kalau ganteng Al Ghazali sih enggak. Enggak ya. Enggak. El Rumi juga enggak. Enggak. Abimana juga apalagi enggak. Enggak ya. Gitu, Iya. kayak. Dion Wiyoko. Enggak dong. Enggak ya? Enggak. Dion Wiyoko ganteng dia. Iya. Ganteng. Lo lebih ke siapa nih kalau Siapa ya gue? Adi Kuncoro? Dia keren loh. Agus Kuncoro. Agus Kuncoro. Kenapa gua Adi Kuncoro ya? Agus Kuncoro ya, keren dia. Ya jadi lo pede atau nggak pede? Emang ada yang lo nggak pede? Dulu kok nggak pedean. Dulu ya, sekarang sih udah bodo amat. Nggak ada yang nggak pede sih, gue pede semua gue. Sekarang ya. Sekarang ya. Untuk nyoba apapun, ayo gue. Termasuk nggak cuma di pakaian aja atau sekarang lo pede-pede aja di hidup lo tuh? Di hidup gue ya pede-pedean aja karena menurut gue kalau gue insecure tuh orang lain sebenarnya juga insecure. Iya, efek mirroring lah kata mirroring, orang. jadi aduan aja udah. Iya. Satu sama aja, anggap semuanya sama semua orang satu sama udah. Iya. Cari poin menangnya di mana aja udah. Ada nggak orang yang berani bilang lo nggak pantas kok begini? Banyak sih. Hah? Banyak. Cuman setelah gue lihat profilnya nggak keren juga dia ya udah. Kalau di apa namanya sosmed sih emang dia pada berani. Tapi ini ya, maksudnya teman pergaulan lo ya kasih bilang, yang ini lo kayaknya kagak pantas dah gitu. Nggak ada. Udah pada nerima aja udah. Nggak ada, karena nggak ada yang lebih keren dari gue juga kan. Anjing. Jadinya ya mereka datang untuk memuji aja. Iya. Ayo memuji Santi dong. Iya, keren lo slow gitu. Atau paling mereka ngomongnya, memang lo yang bisa pede gini-gini doang. Kok lo pede sih, paling gitu sejauh itu doang. Kok lo pede sih gitu. Nah itu arti tersembunyinya itu ada kalau masalah. Kok lo pede sih? Nah, iya. Lo harus lihat di belakangnya itu artinya. Kurang nih gitu. Dalam hati itu. Kok lo pede sih? Gitu. Dulu sih mah yang ngomong-ngomongin di belakang banyak tinggal nyampe ke kuping gue. Oke. Kayak, kenapa harus gini banget sih dia, gini segala macem gitu. Menurut gue sih mereka sirik doang nggak berani nyoba. Padahal mereka pengen pasti sih. Ada kepengenan untuk gila, semua orang kan ada. Iya ada. Ya itu cuma masalah pede nggak pede aja. Iya. Kayak menurut gue juga akhirnya lo pakai apapun nggak ada pantas nggak pantas. Emang pede nggak pede, pede aja. Pede nggak pede, iya bener. Iya. Tapi ada sama hal memang orang nggak pantas. Nggak pantas ada ya. Ada sih. Kayaknya enggak. Ada. Jatuhnya nggak enak gitu. Tuh bahan jatuhnya nggak enak, biar katanya mahal. Kan? Iya benar. Iya kan? Bener. Ya, ada emang potongannya tuh udah. Potongannya ya udah. Ya udah gitu. Ada orang yang nggak pantas ada. Ada memang udah. Ya. Cuman kalau dia pede ya udah. Pede ya udah. Iya. Paling kan kita ngomong, kalau pede sih. Iya. Gue pakai ini aja teori Hotman Paris aja. Apa itu? Dia kan paling nggak sebelum dia sidang tuh lawan udah takut duluan lihat dia.
Lihat penampilan udah pakai emas, cincin segala macem menang kalah sidang mah belakangan. Bluffing dulu aja. Iya. Bluffing dulu aja. Toh kita lihat kalau misalnya secara kita nggak kenal Hotman Paris, ini apaan sih bapak-bapak pakai kayak gini gitu. Yeah. Tapi dengan semua kemampuan dia kan jadi kayak oh ya udah pantas mah dia gini gitu. Iya. Sama kayak Dennis Rodman, Cing. Dia juga dia bukan pemain terjago di Bulls kan. Iya. Ada Michael Jordan di situ. Iya. Cuman dia yang paling jago rebound. Iya. Cuman ya udah dari dia terkenal karena penampilannya dan karena ke-bad boyannya itu. Iya. Ya udah. Tapi lo sebenarnya ini gak sih anti kemapanan gak sih? Mendobrak semua aturan gitu-gitu nggak sih? Enggak juga sih. Enggak lo? Enggak juga. Anak baik sebenarnya. Baik sebenarnya gue. Anak baik. Gue bukan yang vandalisme. Iya. Gue enggak. Enggak kayak lihat polisi di jalan juga masih deg-degan juga gue. Lu bawa BR kali. Iya. Enggak. Kayak mau belok kiri tuh, ini boleh jalan terus apa enggak? Gitu masih ada ya? Masih ada gitu. Pokoknya kalau ada hubungannya dengan orang, merugikan orang, lo berpikir banyak itu. Banyak berpikir banyak. Kayak penampilan kan nggak ada. Iya. Nggak ada merugikan siapapun. Nggak ada merugikan siapapun ya. Yang kalau halayak bergantung misalnya dampaknya bisa buat orang lain itu gue berpikir 2 kali. Oh, lembut hati lo sebenarnya ya? Iya, lumayan. Lumayan sih. Iya, hati lo risky sebenarnya. Iya, penampilannya Oslo ini. Iya, hati gue risky sebenarnya. Tapi kan top 5 sebenarnya isinya juga agak-agak ngehe-ngehe lo. Gitu, apa namanya? Berani gitu mengeluarkan. Ini omongan-omongan top 5 menurut gue ya. Jadi orang sekarang itu karena itu omongan nggak berani gue ngomong. Gue pengen ngomong gini nih. Tapi gue nggak berani ya, ada dia nih yang berani. Bener. Itu sengaja atau emang lo lagi resah sama pertama kali top 5 apaan? Top 5 tulisan chat ketawa yang gue nggak suka. Oke. Iya. Itu doang. Gue nggak suka tuh ketawa pakai haha-nya cuma 2 kali, gue bilang nggak suka gue. Terlalu menghargai, kalau nggak lucu bilang aja udah gitu. Iya. Haha 2 kali gitu ya? Iya, minimal 3 lah Cing, hahaha gitu. Kan menghargai itu namanya Cing gitu kan. Kalau haha titik tua. Ah, benar. Itu tua. Anjing mulu. Titik 2 tuh tua ya? Tua, Cing. Itu tua, Cing. Apalagi ada 2X ya, Cing. Haha 2X. Berarti kan 4 kali tuh. Iya. Hahaha. Iya. Tua ya kalau titik 2 ya. Cuma maksud gue supaya kalau gue ya, gue adalah titik 2. Tapi maksud gue supaya gue tidak terlihat bunga, haha, nggak gitu. Iya, ngerti. Haha, gitu. Cuma kita tambahin hanya aja sekali lagi, Cing. Haha. Udah. Udah itu. Daripada titik 2. Iya, titik 2. Mungkin sepantaran lo oke. Mungkin ya. Kalau misalnya lo chatan sama Typing huruf gede depannya katanya juga tua, kata anak gue. Lumayan tuh. Iya. Lumayan tua, ya. Lumayan tua. Buset ya, bisa ada orang yang ini ya. Sekarang yang anak gaul tuh kecil semua hurufnya. Iya. Kecil semua. Nggak tahu tuh gue kenapa gitu. Typing ganteng ya. Tapi ganteng bisa ya, itu typingan tuh ya. Di ininya ada caranya supaya itu dimatiin ya ininya. Iya, automationnya dimatiin. Iya. WK apa? Gue itu nggak masalah, karena itu ciri khas Indonesia menurut gue. Cuma negara Indonesia tuh yang pakai WK tuh. Oh. Jadi gue nggak masalah gitu. Gue bermasalah kalau ada O-nya di tengah. Waku, nah itu kayak nggak usah lah gitu juga. Secara nyata juga susah tuh di aplikasi. Nggak usah lah kalau kayak ngakak kocak banget tuh waku. Ya. Itu baru 2 nih, haha. Wok yang lo suka? Iya, sama LOL gue nggak suka. LOL. Terlalu bule, sok bule menurut gue. Padahal kan kita tahu penampilannya gimana kan. Dan kemampuan bahasa Inggrisnya gimana juga kita tahu. Iya. Dia siapa tahu dia nggak tahu kalau LOL itu adalah singkatan, dia pikir ketawa aja gitu. Dan kebanyakan mungkin gitu. Kan harusnya kan itu laugh out loud kan. Iya. Gitu. Jadi kayak ada orang yang cocok tuh ada, pakai LOL tuh ada. Ada ya? Ada gitu. Cinta Laura tuh cocok pakai LOL menurut gue. Iya. Iya, LOL gitu. Tapi kalau misalnya kayak siapa ya?
Kayak yang tampilannya ya mungkin kayak even gue pun menurut gue nggak pantas pakai LOL gitu. Pakai LOL. Iya. Orang-orang seperti apa yang pantas nih? Selain Cinta Laura deh. Masih Cinta Laura doang di Indonesia ini yang pantas pakai LOL. Anak Inter cocok. Oh. Ya sekolah-sekolah JIS gitu cocok tuh pakai LOL tuh. Oh. Karena emang daily-nya emang ya kayak agak sakit tuh mereka kalau nggak ngomong bahasa Inggris dalam sehari-hari tuh. Iya. Ya emang yang udah kalau misalnya budayanya udah ngomong bahasa Inggris secara campur-campuran lah gitu iya, ya. gitu iya. LOL emang mereka sehariannya ya udah oke lah gitu. Nah bahkan Cing ada nih di rakyat Indonesia kita ini ya LOL itu kalau di skena Mobile Legend kan gue main Mobile Legend nih. LOL tuh mereka kira tuh singkatan dari tolol. Oh. Jadi kayak jungler Kayak LOL tot gitu. Iya. Kayak tot. Iya kayak tot gitu. Makanya kan maksudnya Tot kan singkatan dari tot lol. Iya. Dari tot LOL. Iya gitu-gitu deh Cing. Konten pertama itu jadi kayak keresahan itu doang dan gua nggak expect apapun untuk itu jadi gede juga. Jadi apa yang gue rasakan yang biasa gue ngomongin di tongkrongan aja, cuman gue kontenin gitu. Iya. Dan gampang juga kan bikin konten itu, cuma kamera depan gue ngomong aja udah. Iya. Ternyata itu waktu pertama gue bikin langsung gede viewsnya. Terus bisa kali ini ya gue lanjutin gitu. Ini gue lanjutin terus sampai sekarang. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Masih sampai sebelum OTW kesini gue bikin top 5 juga tadi dulu. Gue cetok gue. Iya. Tapi itu kontraproduktif kalau menurut lo sama karir lo di musik. Lumayan, karena kalau misalnya TikTok kan kita disuguhkan tuh sama merekanya untuk yang lewat di timeline kita apapun gitu. Kalau misalnya Instagram kan lebih eksklusif. Lo cuma bisa lihat apa yang lo follow doang gitu. Sekarang udah enggak. Tapi sekarang udah enggak ya. Iya. Sekarang udah enggak. Reels kan kita bisa lihat juga segala macem. Nah, jadi kalau TikTok itu gue bisa meraup viewers bukan fans gitu loh. Oke. Belum tentu bisa ngeraup fans walaupun numbers gue gede gitu misalnya. Iya. Cuman yang bisa ngikutin gue kemanapun tuh belum tentu sebanyak itu juga. Oke. Gitu. Jadi mungkin ya mereka tahu gue karena sering lihat di handphone mereka, cuman mereka nggak tahu tuh ternyata gue musisi juga gitu. Jadi once gue bikin konten tentang musik segala macem, kan dia kan kalau misalnya FYP tuh dia ngetes dulu nih 10 menit interaksinya berapa, 20 menit berapa. Jadi kalau misalnya interaksinya bagus disebarin ke lebih luas lagi gitu. Jadi mungkin ya kalau musik nggak segede top 5. Jadi gue lumayan usaha juga tuh sebenarnya. Karena teman-teman gue yang musisi juga mereka kan gimana caranya bikin lagunya. Sekarang kan gameplaynya udah kalau gede di TikTok pasti lagunya gede aja seluruh Indonesia gitu. Nah dalam logika gue kan gue numbers sudah gede di TikTok, masa gue nggak bisa promoin lagu gue sendiri sih gitu. Ternyata tetap nggak bisa, maksudnya tetap susah gitu. Jadi itu yang lagi gue usahain tahun ini gitu. Dan sejauh ini udah di bulan ke-7 ini? Iya, itu juga gue awal-awal sesumbar kan minimal bulan Juni gue viral gue bilang. Kalau nggak bisa ya udah tahun depan juga nggak apa-apa. Ada lagunya. Iya, ada lagunya. Kita kan gambling dulu di awal, tapi di awal gue bilang minimal gue bulan Juni viral deh. Kalau belum viral ya Juli, kalau enggak Agustus ya. Kalau enggak ya tahun depan juga nggak apa-apa gue bilang. Iya. Kalau tidak hari ini, mungkin minggu depan. Akhirnya itu ya. Terinspirasi dari kehidupan Oslo lagunya. Iya, sesumbar aja dulu Cing. Maksudnya gue mencoba promoin musiknya secara konten lah. Karena lagi kuat di situ. Iya. Komen-komen gimana begitu muncul si musik lo? Banyak yang udah ngikutin dari awal juga banyak. Maksudnya kayak semangat bang, biasanya itu standar lah ya. Semangat bang tuh, kayak semangat bang. Habis itu ya banyak tuh lah, gue kira dia abang-abang TikTok doang gitu. Oh ternyata dia penyanyi ya gitu, segala macam gitu banyak gitu. Habis itu ada juga yang bilang udah bang top 5 aja udah gitu. Gak usah nyanyi gitu juga banyak. Terus karena gue sesumbar ngomong gue bakal viral, banyak yang benci juga banyak. Kayak tiap saat ada yang masuk DM, gimana udah viral belum lu gitu, gimana udah viral belum gitu. Itu ada yang lo jawabin gak sih? Ada yang lo balesin gak sih? Kalau DM gitu? Tergantung suasana hati. Oke. Kalau lagi stabil sih enggak. Tapi kalau lagi kesel belum makan sih gue bales. Kayak kadang gue screenshot, terus gue kontenin balik.
Tanpa namanya gue sensor, jadi biar yang nyerang orang-orang ngikutin gue. Bokil. Tapi ngaruh nggak ke mental lo yang di komen-komen di sosmed? Ngaruh Cing, pasti Cing, karena Juga ya. ngaruh Cing, karena misalnya dari 100 yang muji ada 1 yang ngeledek, pasti gue fokusnya ke yang ngeledek. Ngeledek, Cing. betul ya. Jadi kayak emang karena kita kan haus validasi lah sebenarnya gue, apalagi gue kalau misalnya kayak kita kan nyari internet tuh ya buat validasi kita juga lah, beberapa berapa persen gitu. Iya. Maksudnya ini semua orang muji ini ini 1 orang ini kenapa? Apa masalahnya? Padahal kan mah harusnya gue fokus sama yang muji aja, Muji aja, udah betul. gitu. Jadi Iya. lagi latihan juga. Cuman kan dasarnya emang gue julid juga dan lumayan suka ngecengin orang juga. Jadi somehow ke-trigger juga. Gitu. Ayo mau adu-adu mulut sama gue, ayo gitu. Kadang-kadang. Ada yang lo sampai balas-balasan gitu? Ada sempet balas-balasan ada. Kayak waktu gue kayak misalnya gue ngomongin tongkrongan cowok gitu, top 5 gue atau segala macem. Nggak usah ngomongin tongkrongan cowok, orang kuku lo aja pakai kuteks kayak gitu segala macam misalnya. Komen doang. Gue DM langsung, emang kenapa kalau gue pakai kuteks, gue bilang gitu. Abis itu ya elah gitu doang marah lu gitu. Dia bilang gitu, ya elah gitu doang marah lu. Nggak usah ya elah lu ngapain komen gue gitu, gue bilang. Gue panjang-panjangin aja, Jing. Gue panjang-panjangin aja segala macam. Yaudah deh, maaf deh, gini segala macam. Lu nggak usah sok deket sama gue. Gue tuh paling benci sama orang yang kayak nggak kenal sama gue, cuman ngomongnya kasar. Kayak ya memang persona gue kan mungkin di internet ya udah ocol, suka bercanda gitu. Tapi bukan berarti lo bisa kayak apaan sih lunjing gitu ke gue. Padahal gue nggak kenal. Kalau dalam hati gue lagi nggak tenang tuh gue emosi juga kalau gituin. Tapi bukan itu sesuatu yang otomatis, maksudnya apa yang lo suguhkan ya itu akan membawa respon sesuai dengan yang lo suguhkan gitu kan? Iya, cuman kalau lagi gedek sih, gedek aja udah gitu. Kayak tiba-tiba suasana hati lo nggak enak, tiba-tiba banyak gaya lo, misalnya banyak gaya lo tot gitu. Itu kan orang pada berani kayak gitu. Itu orang pada berani, di jempolnya berani-berani banget gitu. Padahal kalau waktu gue balas tuh, akhirnya dibales Bang Oslo katanya. Caper doang gitu sebenarnya, cuman kan emosi gue baca. Nah tapi lo orang yang akan begitu nggak? Apa? Kok ya tapi sekarang sih lo udah jadi Oslo ya, maksudnya lo punya apa namanya keinginan itu nggak? Komenin orang yang kayak gitu dengan mungkin anonim yang kayak gitu tuh? Enggak sih. Enggak. Mungkin dulu pernah kali, cuman itu pun pasti gue pakai account aneh juga. Ya. Cuman gue jarang sih, nggak pernah Cing gitu-gitu Cing gue. Ngomenin sesuatu dengan bahasa yang... Gue dulu pernah pakai account palsu, cuman fungsinya untuk gini, misalnya untuk promoin lagu gue juga iseng-iseng. Jadi gini Cing. Gue bikin account palsu nih. Abis itu kan gue follow banyak cewek-cewek dulu. Nah gue komen tuh, misalnya si cewek kan suka bikin ask me question di Instagram tuh. Lagu apa nih yang lagi bagus? Nah, gue tuh komen pakai akun palsu. Coba deh denger lagu Oslo Ibrahim bagus deh gini. Gitu, tapi pakai akun palsu. Ujung-ujungnya buat promoin lagu gue juga. Bukan yang buat ngeledek. Bukan buat ngeledek ya? Bukan. Tapi memang lo bukan orang yang akan begitu di akun orang? Enggak sih, enggak pernah gue. Enggak pernah. Muji, malah gue sering muji gue. Iya. Muji kalau pakai akun asli ya. Cuman gue nggak punya second account juga sekarang juga. Nggak punya. Tapi rata-rata orang punya ya. Anak gue sampai 3 noh. Nah itu anak sekarang tuh iya. Itu ininya apa sih, lo tau gak sih? Ya katanya. Yang kedua untuk apa? Yang ketiga? Yang kedua untuk yang benar-benar dekat. Iya, kan ya. Maksudnya apa? Nah sebelum saya maksudnya ya oke deh, gue nanya ya menurut lo aja nih. Ini untuk yang benar-benar dekat, itu apanya? Maksudnya postingan ini hanya untuk orang-orang yang dekat sama gue gitu? Iya, jadi yang bisa lebih nyampah Cing. Kayak misal dia lagi makan aja, tapi di videoin. Karena kan kalau misal di account utama mungkin kurang estetik mungkin ya. Jadi ini bisa kayak lebih daily activity aja gitu. Kayak lagi nonton tiba-tiba nangis, di videoin dia lagi nangis gitu. Jadi buat yang temen-temen yang udah tahu dia gimana aja kayaknya. Nah itu kalau 3 sih menurut gue buat anak sekarang tuh masih, ya itu standar Cing. Ada yang sampai 5 Cing.
Iya. Gue sempet tanya tuh. Yang kedua untuk apa? Yang kedua untuk yang teman-teman yang misal followersnya 300. Yang kedua nih maksimal 50 deh gitu. Udah. Oke. Itu pun sebelum yang ketiga, itu ada lagi close friend second account, Cing. Di antara 50. Ada lagi yang dimasukin close friend sama dia yang story-nya hijau tuh. Iya. Nah, itu ada tuh. Maksud gue ya itu gue nggak ngerti, itu nggak paham. Iya. Yang ketiga buat apa? Yang ketiga ini lebih ke opsional nih. Ada yang dia mau lagi makan doang, atau dia isinya selfie dia semua. Kita memang nggak perlu paham itu semua, Jeng. Cuman gue tanya itu. Iya. Terus yang keempat apa nih? Ini yang keempat pasti lo agak mikir nih. Ada teman sepupu gue lah. Yang keempat nih akun khusus nangis gitu, Jeng. Jadi kayak postingan. Akun sedih. Postingan. Maksudnya hidup nangis kan jarang hidup ini. Nangis bener. Kan jarang banget. Nangis jarang. Nggak sebulan sekali juga lo nangis. Iya. Nangis jarang, jadi kayak tapi ada, Cing, mungkin orang gampang nangis ya mungkin ya. Kayak denger lagu sedih dikit nangis, nonton nangis. Nah itu kayak itu nangis, foto nangis gitu. Intinya biar ditanya kenapa aja. Kemudian kan yang tanya kenapa kan paling cuma berapa orang. Iya. Kan di account kecil itu kan. Iya. Maksudnya kenapa nggak bikin grup WA aja gitu? Nah itu, iya, grup WA aja. Guys, gue mau nangis nih OTW ya, siap-siap ya gue mau nangis nih. Lebih gampang, bakal lebih banyak yang notice. Cuman ya itu tadi sih, mungkin mereka juga gede di era sosmed juga. Eranya, iya. Maksudnya kan kalau gue kan setengah-setengah. Waktu kecil gue belum ada sosmed, waktu SMP, SMA belum ada sosmed. Jadi emang nggak kebentuk gitu. Kalau misalnya dari kecil anak bocah sekarang aja udah kokomelon kan, waktu dari kecil udah pakai gadget segala macam dan udah main TikTok. Jadi ya mungkin kebentuknya kayak gitu. Iya. Anak gue masih belum dapat yang 3 nih. Yang 2 udah dikasih. Oh, saya kan. Iya. Tapi dia bilang dia punya 3. Sebenarnya 5 kali ya. Mungkin coba tanya tuh, Jing. Iya. Ntar gue kulik-kulik. Lo punya akun nangis kan gitu. Nah, lo yang kedua kenapa bisa tembus tuh dia? Boleh ngasih tuh? Karena ke-gap. Oh, ke-gap. Ke-gap di siapa ya waktu itu ya, pokoknya gua ada inilah dia komenin Instagram temennya yang gua follow juga. Oh, lupa nge-switch account. Betul, ya. Nah ini ya. Cing, ada satu lagi, Cing. Fungsi second account, third account adalah misal di account pertamanya dia sangat terlihat baik-baik, tapi yang kedua ketiga dia lagi party misalnya. Jadi nggak pengen ketahuan kalau dia tuh sebenarnya gitu juga. Party, minum-minum mungkin gitulah. Waduh. Ada, Cing, sering banyak banget kayak gitu. Lu nakutin bawa bapak lu. Oh enggak, bukan berarti anak lo gitu, enggak, Cing. Enggak, bukan berarti anak lo. Ya siapa tahu akhirnya gue. Maaf ya anaknya, Cing. Sorry. Jadi ngebuka kartu enggak, cuman banyak yang kayak gitu. Kayak misalnya kebanyakan sih ya cowok cewek sama aja sih, cuman emang enggak pengen terlihat mereka seperti itu gitu. Mereka di second account. Tapi kan dia kalau dia pamerin juga sebenarnya dia pengen dilihat. Iya, tapi nggak pengen ke semua orang, gitu mungkin. Oh. Iya, ya mungkin kayak di first account ada banyak keluarganya gitu. Oke, iya, benar, iya. Anak gue tuh yang first account, boro-boro mau nge-repost, nge-love postingan gue aja dia nggak mau. Kenapa? Gue bingung. Nge-repost bodoh-bodoh. Apalagi invite kolaborator, kagak mau. Kagak bakal mau. Kalau lo nge-tag dia nggak nge-repost gitu maksudnya? Nggak mau dia. Dia juga nggak ngerti itu ininya apa tuh. Harus merah semua kalau anak gue. Yang di first account. Oh, ininya timeline-nya. Apa? Feed-nya pokoknya harus dominan unsur merah pada saat dia pakai baju merah atau itu apaan sih? Kan sebagai lo yang sering bergaul ya sama anak-anak seumur-umuran itulah. Ya itu emang pengkonsepan aja. Mereka pengen konsepnya merah, ada yang konsepnya pengen black and white, ada yang konsepnya pengen agak blur-blur tuh ada juga tuh, Cing, yang suka blur-blur, Cing. Yang nggak jelas-jelas gitu. Jelas gitu, ya. Jadi emang kayak aliran aja sih sebenarnya. kayak sekte aja ya. Oh, memang pengen merah gitu. Sekte blur ya. Karena kayaknya feeds rapi itu kayaknya penting banget buat dunia mereka gitu. Untuk terlihat ada karakter, terlihat bagus feeds-nya gitu.
Oh. Ya mungkin Emang itu jadi omongan dalam kehidupan sehari-hari? Si anak-anak itu gitu. Fit lo kok begitu banget? Ini kayaknya enggak banget. Iya kayaknya kalau kita sih enggak Cing sebenarnya Cing. Cuma Iya. mungkin mereka kayak sekarang aja tuh di TikTok tuh rame orang nge-live TikTok untuk nge-rate Instagram orang. Fit kamu nih udah bagus nih, cuman ini kenapa ini agak nggak rapi ya gitu. Ada kayak dijuriin gitu Cing. Fit Instagram orang? Iya. Dan ada yang minta, tolong dong rate feed Instagramku gitu. Ada yang minta gitu juga. Entah kenapa ini jadi sebuah hal yang penting banget buat anak-anak seumuran itu. Oh, ya kita nggak bisa menyelami sih ya ininya. Iya. Pola pikir Nggak mereka bisa, gimana nggak bisa gitu ya. menyelami. Atau mungkin ya di kayak anak lo di sekolahannya mungkin belum ada nih yang fitnya merah, jadi ya gue deh gitu. Oh. Kan mereka juga mungkin saingan juga ya. Ah. Belum ada yang main di merah nih, gue deh yang main di merah mungkin gitu. Kemarin itu gue baru ini kita foto keluarga nih. Ini harus dimasukin, gue akan invite kolaborator gue bilang gitu. Ini harus diterima ya satu ini gitu. Alasannya gitu, jangan. Aku kan lagi nggak pakai baju merah. Mungkin lo pakai baju ini aja, Cing, kan ada merah. Ada. Kayak begitu ya. Atau lo nanti lebih usaha aja, mungkin lo pakai full merah. Full merah. Iya, gua full merah. Bisa. Ya Nah, kehidupan yang kayak begitu-gitu tuh lo masukin nggak ke dalam lagu-lagu lo? Atau lo ngomongin yang ada di sekitar di dalam diri lo aja? Kalau di lagu sih nggak. Kalau di lagu emang sangat personal gue, Cing. Oke. Di lagu ya nggak jauh-jauh tentang cinta gue. Tentang cinta kecuali Fuck You ya. Kalau Fuck You kan emang bukan gue yang nulis juga. Jadi kalau Fuck You tuh lebih gue biar kalau manggung puas aja bisa mengumpat gitu, karena gue sering mengumpat juga gitu. Dan ya udah deh, nggak apa deh lagu ini satu, karena dibawain live-nya seru secara musik gitu. Tapi kalau misalnya emang pure gue yang nulis, pasti nggak jauh-jauh dari cinta gue. Ya. Memutuskan untuk berbahasa Inggris banyak. Di album yang top 5 ini berapa? 3 Inggris, 3 Inggris, 2 Indo. 2 Indo. Itu kenapa? Karena gue sebelumnya tuh benar-benar full English gue. Jadi pengen nyoba bahasa Indo. Tapi kan si Rio Rizky Indo. Indo semua. Jadi waktu itu kenapa memutuskan untuk Inggris? Dulu kan punya mimpi untuk biar bisa manggung di US gitu, atau agar lebih mudah diterima aja di seluruh dunia gitu. Karena mimpi gue setinggi-tingginya aja udah. Gitu. Dan emang kebetulan dulu di lesin bahasa Inggris, jadi biar berguna aja lesnya gitu. Ya udah dah. Dan kebetulan mampu gitu, ya udah mampu untuk nulis bahasa Inggris, jadi pengen lah gitu. Nah di album si Top 5 ini lo gabungin dah antara Rio dan Oslo nih. Gabungin Rio dan Oslo, tapi secara musik sih udah Oslo aja sih sebenarnya. Udah Oslo semua. Lo memang pemain gitar. Awalnya gitaris gue, Cing. Ngeband juga gitaris. Ngeband gitaris gue. Gue blues-bluesan dulu. Ya, jadi tapi kalau emang bisa nyanyi dari kecil bisa nyanyi emang sebetulnya. Cuman waktu itu dulu pas SMP tuh yang keren yang main gitar. Jadi gue belajar gitar. Karena ada dulu sebuah game tuh ada Gitar Hero kan. Gitar Hero ya. Dia bilang kayak, wah gue nggak mau nih main akustik, gue maunya main gitar elektrik nih biar kayak Slash dulu. Gue ngefans banget sama Slash kan, jadi ya udah gue beli deh tuh gitar yang bentuknya kayak Les Paul tuh gue beli. Jadi tujuan gue untuk jadi Slash. Ini udah keterusan gitu abis ngulik Slash lebih, oh dia ini ada bluesnya, jadi ngulik Jimi Hendrix, jadi ngulik Stevie Ray Vaughan gitu-gitu. Ini juga ya, maksudnya gitaris-gitaris tua yang lo jadi referensi lo? Iya, karena gue waktu ngulik gitar kan, gue apa yang berdasarkan yang ada di majalah yang gue beli, yang gue kulik. Dulu kan gue beli majalah-majalah kayak, ya dulu ada High kan, ada High, terus ada Gitar Plus dulu ada di Indonesia gitu. Jadi emang gue pengen katanya kalau ngulik dari yang apa yang lo kulik, abis itu yang lo suka ini dia ngefans sama siapa ya gitu. Kayak misalnya Slash ngefans sama siapa, misalnya gue suka John Mayer ngefans sama siapa, jadi gue kulik. Jadi pengen tahu sampai dia terbentuk permainan seperti itu karena dengerin siapa gitu. Jadi ya gitu cara nguliknya gitu gue. Kalau di skena musik sekarang nih di dalam negeri atau di luar negeri, ada gak sih gitaris yang namanya itu ya memang Slash maksudnya
Apa gue yang kurang atau? Kalau sekarang sih sebenarnya banyak juga, Cing. Sekarang tuh ada trennya kan sekarang kayak gitaris Instagram kan. Oke. Jadi Instagram memang konten dan memang bagus banget. Kalau misalnya di skena musik sekarang tuh ada Matteo Sasato namanya. Dia emang mainnya jago banget dan sampai sekarang gitaris-gitaris kayak Joe Satriani, Steve Vai itu juga ngakuin dia jago tuh. Oke. Sampai dia kalau nggak salah pernah ikut G3 juga tuh, Cing. Oke. G3 kan yang emang acara mereka tuh yang ngundang gitaris apalagi. Nah, emang sekarang untuk dikenal tuh Pernah ke Indonesia ya? Pernah. G3 itu ya? G3 nggak tahu pernah ke Indonesia apa nggak. Cuman si Matteo Sasatonya pernah. Oke. Pernah klinik di apa namanya? Semanggi. Klinik Kok klinik Fatmawati. Tongfang. Dia pernah klinik gitar gitu di Plaza Semanggi. Karena kan ada toko gitar gede di situ kan. Jadi High end. Di high end. Iya. Dia endorsinya Shure juga soalnya. Ya udah, kalau sekarang sih ada banyak gitaris-gitaris baru yang kayak mungkin yang idolain ya seumur-umuran anak lo juga gitu yang main gitar, tapi mereka di Instagram mainnya keren banget. Ada Matteo Sasato, ada Matius Mancuso gitu. Cuman emang gitaris Instagram, bukan yang kayak dia di band apa, cuman berkaryanya karena karyanya gitu. Kalau dulu kan berdasarkan karya kan. Betul, gitu. Kayak zaman-zaman Slash, zaman-zaman siapa kayak Dave Mustaine atau Kirk Hammett gitu kan, karena emang dia di sebuah band yang karyanya bagus gitu. Kayak Keith Richards juga kan gitu. Betul, ya. Tapi kalau sekarang diidolakan karena dia ada di band apa kayaknya enggak deh. Cuman mereka emang konten aja gitu. Oh ya memang udah berubah juga sih ya. Apa peta permusikannya gitu ya. Benar. Cara ngetop juga udah beda, distribusi lagu ke pendengar juga udah beda gitu ya. Benar. Iya. Nah, waktu lo awal itu masih jualan fisik gak? Waktu awal-awal? Gua awal-awal apa nih, Cing? Awal-awal yang si Rio Rizky ini. Kalau Rio Rizky di label itu udah transisi, Cing. Oke. Udah ada layanan digital platform ya. Cuman jadinya itu zaman-zaman di mana toko CD udah banyak yang tutup juga tuh. Oke. Jadinya tuh sekarang juga budayanya tuh fisik itu adalah jadi kayak merchandise, Cing. Iya. Jadinya lo beli box set, ibaratnya box set isinya ada CD, ada baju, ada tumbler lah atau segala macem. Jadi emang udah jadi bagian dari merchandise bukan jadi kayak sarana distribusi utama gitu. Iya. Lo keluarin itu juga, box set itu lo keluarin juga? Mungkin sih pengen tertarik juga, Cing. Karena tapi kalaupun ada, gue pengen bentuknya album ya kali ya. Kalau ini kan sekarang gue keluarnya EP kan, mini album. Iya. Dan mungkin nanti di album ketiga gue pengen gitu. Iya. Apalagi sekarang banyak yang main vinyl juga kan gitu. Ada lagi ya? Ada piringan hitam kan? Iya. Udah naik lagi tuh piringan hitam gitu. Jadi sarana keren-kerenan juga itu. Jadi banyak yang musisi sekarang ya misalnya kayak musisi yang udah established kayak misalnya Malik bikin vinyl yang album lamanya gitu. Tetapi secara kualitas audio gimana sih? Gue belum pernah dengerin lagi tuh. Itu setelah berapa puluh tahun denger dari si plat lagi. Tetap paling baik. Si vinyl? Terbaik tuh vinyl masih tetap. Terbaik tuh dalam arti? Kejernihan. Jernihnya? Iya. Kayak lo dengerin vinyl ya menurut gue kayak lo lagi lihat mereka rekaman di depan lo aja. Karena secara megabyte kan paling gede, Jing. Si vinyl ini secara kualitas paling bagus. Jadi, tapi kan dia ada gitu-gitu juga berasa tuh. Itu kan bunyi mesinnya doang, tapi secara kualitas audio tuh bagus. Apalagi kalau misalnya lo pakai vinyl habis itu lo pakai headphones. Wah, itu bagus banget. Itu pasti terbaik tuh vinyl menurut gue. Karena paling besar resolusinya. Kalau Spotify kan udah paling kecil tuh. Iya, karena dikompres. Kompres. Nah, kalau vinyl memang yang minim kompres deh. Dia minim kompres. Jadi seperti sensasinya seperti ngedengerin bener band main di depan kita gitu. Kayak misalnya lagu-lagu lama deh, misalnya lo dengerin album pertama Red Hot Chili Peppers di Spotify sama di vinyl tuh beda banget jauh. Karena kan kalau ini kompres kan jadi kayak dia dari pita, kan dulu rekaman masih zaman pita kan. Iya. Pita cuma di digitalisasi gitu, jadinya ya kayak jelek gitu. Tapi kalau misalnya vinyl kan dari pita ke vinyl kan kayak emang gitu prosesnya gitu. Jadi emang kayak apa yang terekam di tahun itu kita jadi bisa capture gitu. Wah, ternyata gini sound. Jadi ada kayak sound-sound yang nggak bisa lo denger di Spotify atau Apple Music, tapi pas di vinyl tuh lo bisa kedengeran dengan jernih. Oh, gini berarti musik yang mereka maksud gitu. Gitu. Makanya vinyl juga agak mahal kan harganya. Si playernya mahal nggak sih? Playernya ya relatif, ada yang mahal, ada yang enggak. Cuma kan makin mahal yang makin bagus.
Oh, iya. Tapi gue punya banyak kan vinyl, tapi peninggalan bokap gue lagu-lagu. Iya. Benyamin, Kus Iya. Plus. Oh, mahal tuh Cing, sekarang tuh Cing, gitu-gitu Cing. Iya. Iya. Tapi udah garet-garet. Nah, boleh tuh. Goblok, boleh apa? Nggak boleh. Boleh apaan? Iya. Tapi udah banyak garis-garis kan, suka lompat tuh kalau ini. Iya, kayaknya bisa dibenerin deh, mungkin ya. Ada yang jasanya juga untuk bener-benerin itu. Udah ada juga? Udah banyak Cing. Dibersihin lah ibaratnya gitu ya. Kayaknya bisa sih, karena gue kurang main vinyl juga. Tapi teman-teman gue yang main vinyl tuh udah banyak lah toko-toko sekarang gitu yang kayak di Pasar Santa gitu banyak gitu. Iya. Emang muter lagi aja kayak. Iya benar. Foto aja udah banyak anak-anak sekarang yang pakai Main analog. Iya. Sekarang malah main digicam lagi anak-anak. Iya. Gitu. Oh, ada aja dah. Itu anak gue lagi nih memang. Anak lo umur berapa sih? Kelas 3 SMA. Oh iya, umurnya memang itu gitu. Iya, tiba-tiba bilang, aku mau nyetak film. Lo bilang gua mau nyetak fotografer bukan. Nyetak film tuh di Kemang. Iya ada. Ada di Kemang tuh bagian nyetak film. Kok ada cetak, jadi beli yang pocket terus diisi itu. Iya. Cetak gitu. Iya benar. Banyak tuh ada cetak film, terus ada mereka pada main Polaroid lagi. Iya. Ya kan Polaroid juga. Polaroid. Kita sekarang sih udah males ya, maksudnya udah HP aja. HP aja iya. Kita malah seneng dimanjakan oleh teknologi. Bener. Iya, Karena kan nggak terpapar dulu. Iya, teknologi dengan teknologi kan ngebantu banget gitu jadi gitu. Iya. Nah, bagi mereka yang dari awal teknologi mungkin hal-hal kayak gitu seksi jadinya mungkin. Betul. Iya. Gokil ini. Ya. Oke Oslo, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan sehat terus, mudah-mudahan viral. Ya kalau nggak tahun depan. Viral ya tahun depan itu berhasil lah ya. Ya. Yang penting sehat aja terus Sehat. ya. Oke lah Sehat, kalau Cing. gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.